Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SD Plus Al-Aitam, khususnya anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Sinta Dewi Chandra. Kali ini kita akan membahas tentang materi IPA. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan dan pemahaman. Amin ya robbal alamin. Dan satu hal lagi, sebelum kita membahas materi IPA, anak-anak silahkan persiapkan dulu alat tulis dan buku catatannya ya. Silahkan tulislah hal-hal yang penting. Oke, lanjut saja kita simak materi IPA kali ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang materi IPA pembangkit listrik. Anak-anak tahu, pembangkit listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak, selanjutnya menjadi energi listrik. Nah, di sini ada macam-macam sumber energi. Ada dari bahan bakar minyak, ada juga dari gelombang laut, ada dari angin, ada bersumber dari batu bara, ada yang bersumber dari panas bumi, dan ada pula yang bersumber dari mikrohidro. Nah, anak-anak tahu ada beberapa contoh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga diesel atau disingkat PLTD. Ada juga pembangkit listrik tenaga air yang disingkat PLTA. Ada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin disingkat PLTB. Ada pembangkit listrik tenaga panas bumi disingkat PLTPB. Ada juga pembangkit listrik tenaga surya yang kita singkat sebagai PLTS. Dan terakhir ada pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang disingkat menjadi PLTGL. Nah, kita akan membahas tentang PLTD. Apa itu PLTD? Pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, memanfaatkan sumber energi dari bahan bakar solar untuk menghasilkan energi. Jenis pembangkit ini tidak ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar. PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel biasanya digunakan di desa-desa atau daerah-daerah terpencil. Ada juga PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, memanfaatkan arus air yang berfungsi menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Nah, jenis pembangkit ini penggunaannya sudah umum di Indonesia. Beberapa PLTA di Indonesia antara lain PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, ada PLTA Singkarak di Sumatera Barat, ada juga PLTA Larona di Sulawesi Selatan. Nah, ini merupakan cara kerja PLTA. Dengan membangun bendungan di sungai besar yang memiliki penurunan ketinggian yang besar, dengan adanya bendungan maka dapat menampung banyak air di belakang waduk. Nah, di dekat bagian bawah dinding bendungan ada aupan air atau jalur masuk, di mana dengan adanya gravitasi air akan jatuh melalui pipa pesat di dalam bendungan. Nah, di ujung pipa pesat ada baling-baling turbin yang akan berputar oleh air yang bergerak mengalir, di mana pada poros turbin terhubung ke generator sehingga akan menghasilkan putaran atau energi. Nah, ketika generator berputar maka akan dihasilkan energi listrik, yang mana saluran listrik yang terhubung ke generator akan membawa listrik ke rumah dan industri. Air akan mengalir melewati baling-baling menuju ke sungai melewati bendungan. Nah, kemudian energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang disingkat SUTET.
Energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Lalu energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Nah, selanjutnya energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, selanjutnya energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung, perkantoran, dan rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, cara penggunaan listrik dengan aman. Yang pertama, sebelum mencolok kabel ke stop kontak, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya. Kabel yang terkelupas bisa sangat berbahaya ketika terdapat aliran arus listrik. Yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Ingatlah bahwa air dapat menghantar arus listrik. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan soket karena dapat menyebabkan hubungan arus pendek yang mengakibatkan kebakaran. Dan yang keempat, jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara-cara menghemat energi listrik. Tahukah kalian, salah satu pengaruh globalisasi pada saat ini yakni kemajuan di bidang teknologi. Dengan adanya teknologi, pekerjaan yang sulit dikerjakan menjadi mudah untuk dikerjakan. Namun, perkembangan teknologi diiringi juga dengan penggunaan energi listrik. Nah, konsumsi energi listrik semakin meningkat, akan tetapi pasokan energi listrik belum mencukupi. Cara menggunakan energi listrik dengan bijak yaitu melakukan penghematan listrik. Bagaimana cara menghematnya? Yang pertama, membatasi waktu menonton TV. Yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ketika udara sedang sejuk. Yang ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Yang keempat, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Selanjutnya, yang kelima, matikanlah saklar lampu saat ruangan cukup cahaya. Yang keenam, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya watt kecil. Yang ketujuh, menggunakan alat-alat elektronik secara bergantian. Yang kedelapan, mengganti lampu dengan daya yang kecil. Yang kesembilan, memanfaatkan cahaya matahari. Dan yang terakhir, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang pada stop kontak semalaman. Nah, anak-anak tahu tidak? Ada 3 jenis lampu yang beredar loh di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada lampu neon, ada lampu pijar, dan ada juga lampu LED. Perbedaannya apa? Lampu neon adalah jenis lampu atau CFL, merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pandaran fosfor. Lampu pijar merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pemanasan filamen atau sejenis logam. Dan yang ketiga ada LED. Jenis lampu LED merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya diode. Nah, dari ketiga lampu ini, lampu LED merupakan jenis lampu yang sangat efisien. Artinya, energi listrik yang digunakan jauh lebih hemat. Itulah pembahasan tentang lampu, kemudian sumber energi alternatif. Tahukah anak-anak, sumber energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan karena sumber energi bebas polusi. Nah, sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis lama.
Contoh-contoh sumber energi alternatif ada matahari, ada arus air atau ombak laut, ada juga angin, ada juga dari kotoran ternak atau limbah pertanian, dan juga panas bumi. Nah, selain pembangkit listrik tenaga air yang tadi sudah Ibu jelaskan, jenis pembangkit listrik lain yang juga dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Jenis pembangkit ini menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya. Tahukah anak-anak apa itu panel surya? Nah, panel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi dari sinar matahari menjadi energi listrik. Alat yang digunakan ialah lempengan logam yang dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling terhubung. Negara Jepang, Jerman, Prancis, Belanda, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang telah banyak menggunakan panel surya. Nah, bagaimana pemanfaatan panel surya? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang skema pemanfaatan energi panas matahari. Yang pertama, bisa dilihat pada gambar, energi matahari yang ditangkap oleh panel surya, selanjutnya energi panas tersebut diubah menjadi energi listrik. Kemudian disimpan sementara di dalam baterai yang ada di panel surya. Setelah itu, energi listrik dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan ke semua peralatan listrik. Dan yang terakhir, peralatan listrik yang mendapat energi listrik dapat berfungsi sesuai kegunaan. Oke anak-anak, itulah materi IPA kali ini. Semoga kalian mengerti, kalian paham, dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.